Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kami mengenai skizofrenia paranoid dan trombositopenia. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Ada Arina Sabila Haq, Ega Angelia, Joko Prasetyo, Nurhida Rafiq, dan juga Rizka Norma. Yang pertama bisa dilihat tanggal MRS 23/2 tahun 2017 atas nama Tuan A dengan umur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, alergi tidak ada. Kemudian keluhan utamanya sering marah-marah, berteriak, dan bicara sendiri. Diagnosis dokternya skizofrenia paranoid dan trombositopenia. Sejarah penyakit sekarang. Sejak 1 minggu yang lalu setelah pulang perawatan dari RSHS, pasien mulai melakukan perilaku aneh. Bicara sendiri gelisah sejak 2 hari yang lalu tanpa sebab jelas. Pasien sering tampak bicara sendiri, marah-marah, memukuli barang di rumah, gelisah, keluyuran, dan tidak tidur. Pasien juga terus-menerus mengancam bicara sendiri dan tidak nyambung. Pasien tidak diberi antipsikotik karena jumlah trombosit pasien turun terus. Pasien dipulangkan sementara dalam kondisi tenang, realistis, bisa mengendalikan diri dan emosi. Pasien dipulangkan sambil menunggu trombosit stabil untuk dilakukan pemilihan antipsikotik lain. Saya Ega Angelia, saya akan melanjutkan presentasi mengenai patofisiologi. Di sini ada faktor biologis, faktor psikososial, dan faktor lingkungan, juga ada faktor genetik. Faktor biologis meliputi neurokimiawi dan neurostruktural. Neurokimiawi seperti dopamin, serotonin, dan GABA. Neurostruktural yaitu pembesaran pada ventrikel, sel-sel otak menghilang, ukuran otak mengecil, jaringan otak menghilang, produksi neurotransmitter menurun. Pada faktor psikososial yaitu meliputi teori Adolf Meyer, teori Sigmund Freud, teori Eugen Bleuler. Faktor lingkungannya meliputi sosial budaya, ekonomi, pendidikan, obat-obatan, pengalaman tidak menyenangkan seperti penganiayaan dan pelecehan seksual, tekanan lingkungan yang menyebabkan stres. Faktor genetik yaitu meliputi perubahan pada struktur gen NRG1, abnormal struktur fungsi oligodendrosit, penurunan ketebalan myelin, dan perlambatan kecepatan konduksi ke otak. Pada semua faktor ada gejala positif dan gejala negatif yang menyebabkan skizofrenia. Kemudian ada riwayat penyakit yaitu pernah dirawat 3 kali di RSJ, terakhir di RSHS 1 minggu yang lalu. Riwayat trauma tidak ada, riwayat kejang tidak ada, penyalahgunaan zat tidak ada, percobaan bunuh diri ada 2 kali, melukai tangan, dan meminum racun tikus. Riwayat pengobatan yaitu ada olanzapine, risperidone, clozapine, trihexylphenidil. Terus riwayat keluarganya tidak ada riwayat penyakit jiwa pada keluarga. Kemudian pada data pemeriksaan klinik yaitu ada pemeriksaan suhu dari tanggal 23 bulan 2 sampai 13 bulan 3 itu normal. Kemudian RR dari tanggal 23 bulan 2 sampai 13 bulan 3 normal. Kemudian ada tekanan darah dari 23 bulan 2 dan 13 bulan 3 normal. Serta HR-nya juga dari tanggal 23 bulan 2 sampai 13 bulan 3 normal. Pada data pemeriksaan lab, pasien mengalami penurunan pada nilai trombosit dan nilai batang, dan mengalami kenaikan pada nilai eosinofil pada tanggal 2 Maret. Kemudian pasien juga mengalami kenaikan SGPT pada tanggal 23 Februari yaitu senilai 43. Kemudian pada regimen dosis, pasien diberi diazepam dengan dosis 10 mg dengan rute intramuskular yang hanya diberi pada tanggal 23 Februari. Kemudian pasien diberi
risperidon dengan dosis 20 mg rutenya per oral berturut-turut dari mulai tanggal 24 Februari sampai tanggal 13 Maret. Nama saya Rizka Norma, akan membacakan efikasi terapi. Pada tanggal 23 Februari, hasil subjektif pasien berteriak-teriak, marah-marah, menolak disuapi, kemudian status mentalnya hostil, rapor tidak adekuat, tidak kooperatif, ada kontak saat wawancara, gelisah, mood kesal, afek kesal, autistik, isi pikiran tidak ada waham. Terapi menggunakan diazepam 10 mg 1 kali sehari secara intramuskular. Trombosit 136.000. PANS-EC atau Positive and Negative Syndrome Scale, Excited Component, yaitu merupakan instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi pasien dengan perilaku agresif atau agitasi. Pada tanggal 23 ini skornya 25. Kemudian pada tanggal 24 pasien masih berteriak-teriak hingga pukul 1. Pukul 4.30 pasien dalam kondisi tidur. Pada hasil objektif, pemeriksaan status mental belum dapat dilakukan. Kemudian terapi menggunakan risperidon 2 mg 2 kali setengah tablet secara oral. PANS-EC 22. Pada tanggal 25 pasien gelisah. Kemudian hasil objektif hostil, rapor tidak adekuat, tidak kooperatif, ada kontak saat wawancara, gelisah, mood irritabel, afek terbatas, autistik, isi pikiran tidak ada waham. Terapi menggunakan risperidon 2 mg 2 kali setengah tablet secara oral. PANS-EC 15. Kemudian pada tanggal 27 pasien tenang, hasil objektif hostil, kurang adekuat, kooperatif. Terapi risperidon 2 mg 2 kali setengah tablet secara oral. Laboratoriumnya trombosit 129.000, PANS-EC 15. Kemudian selanjutnya pada tanggal 1 Maret pasien tenang, pasien dapat tidur. Objektif status mental dekurium kurang, yaitu naik meja saat wawancara. Roman biasa, rapat kurang adekuat, kooperatif, seduktif, mood irritable, afek terbatas, bicara jelas, spontan dengan intonasi cukup, halusinasi dengar, autistik, frekupulasi tidak dan tidak ada ide bunuh diri, waham disangkal. Gangguan pada memori orientasi tidak terganggu. Terapi menggunakan risperidon 2 mg 2 kali setengah tablet secara oral. PANS-EC yaitu 40. Kemudian pada tanggal 3 pasien tenang, mandi namun tidak pakai sabun, ganti baju, mencium bau Masjid Madinah. Roman muka senang, kontak ada, mood senang, afek terbatas, berbicara spontan, halusinasi penciuman, autistik, waham bizer. Terapi menggunakan risperidon 2 mg 2 kali setengah tablet secara oral. PANS-EC 6. Kemudian pada tanggal 4 pasien tenang, pasien dapat tidur, kurang kooperatif, berbicara spontan dengan irrelevan, produktivitas meningkat, mood eutimik, afek terbatas, halusinasi disangkal autistik, waham bizer. Terapi menggunakan risperidon 2 mg 2 kali 1 tablet secara oral. Trombosit 142.000, PANS-EC 6. Kemudian berikutnya dengan saya Joko Prasetyo akan membacakan tentang masalah klinik dan drug related problem. Pada masalah klinik skizofrenia paranoid, sesuai algoritma pengobatan, terapi pilihan pertama pada pengobatan fase akut pada pasien skizofrenia adalah antipsikotik atipikal, meliputi clozapine, olanzapine, risperidon. Risperidon merupakan antipsikosis atipikal atau antipsikosis golongan 2. Antipsikosis golongan 2 merupakan golongan obat yang memiliki efek untuk mengurangi gejala negatif maupun positif. Jika dibandingkan dengan antipsikosis golongan 1, risperidon mempunyai efektivitas yang lebih baik dalam mengontrol gejala negatif dan positif.
Resep dokter risperidon, kesesuaian obat sesuai, monitoringnya untuk waham dan halusinasi dengar. Berikutnya ada masalah klinik insomnia. Dalam penggunaannya, efek benzodiazepam yang diinginkan adalah efek hipnotik sedatif. Sifat yang diinginkan dari penggunaan hipnotik sedatif antara lain adalah perbaikan ansietas, euforia, dan kemudahan tidur, sehingga obat ini sebagai pilihan utama untuk insomnia. Jika keadaan ini terjadi terus-menerus, maka pola penggunaannya akan menjadi kompulsif, sehingga terjadi ketergantungan fisik. Efek ketergantungan ini tergantung pada besar dosis yang digunakan, tepat sebelum penghentian penggunaan, dan waktu paruh, serta golongan obat yang digunakan. Obat-obatan hipnotik sedatif dengan waktu lama akan dieliminasi lama untuk mencapai penghentian obat bertahap sedikit demi sedikit. Resep dokter ada diazepam, kesesuaian obat sesuai, monitoringnya untuk pasien mulai merasa tenang dan dapat tidur. Berikutnya, pada terapi non-farmakologi, ada beberapa pendekatan psikososial yang dapat digunakan untuk pengobatan skizofrenia. Intervensi psikososial merupakan bagian dari perawatan yang komprehensif dan dapat meningkatkan kesembuhan jika diintegrasikan dengan beberapa terapi farmakologis. Yang pertama ada Program of Assertive Community Treatment atau PACT, merupakan program rehabilitasi yang terdiri dari manajemen kasus dan intervensi aktif oleh satu tim menggunakan pendekatan yang sangat terintegrasi. Kemudian kedua, intervensi keluarga. Prinsipnya adalah bahwa keluarga pasien harus dilibatkan dan terlibat dalam penyembuhan pasien sendiri. Kemudian ketiga, terapi perilaku kognitif. Dalam terapi ini dilakukan koreksi atau modifikasi terhadap keyakinan atau delusi, fokus terhadap halusinasi pendengaran, dan menormalkan pengalaman psikotik pasien sehingga mereka bisa tampil secara normal. Kemudian yang keempat, terapi pelatihan keterampilan sosial. Tujuannya adalah memperbaiki kekurangan tertentu dalam fungsi sosial pasien. Yang terakhir kelima, terapi elektrokonvulsif atau ECT. Yang berikutnya, terapi non-farmakologi untuk trombositopenia. Yang pertama, mencegah dan mengatasi pendarahan. Trauma dihindarkan dengan istirahat dan pembatas aktivitas. Yang kedua, menghindari penggunaan preparat yang dapat mengganggu fungsi trombosit, aspirin dan sejenisnya. Yang ketiga, makan makanan yang bergizi seimbang, dimulai dari makanan lunak. Yang keempat, minum jus jambu merah untuk menaikkan trombosit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.